Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Andrew Redityas. Saya dari Fakultas Farmasi Universitas Surabaya dengan NRP 11011637. Saya di sini membuat vlog untuk memenuhi tugas take home ujian mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, kali ini saya membawakan tema di vlog saya adalah peningkatan kualitas hidup terhadap kegiatan sosial dalam menghadapi COVID-19. Akhir-akhir ini kita banyak sekali mendapatkan informasi tentang penyebaran virus COVID-19 yang secara luas. Akibat dari COVID-19 tersebut adalah kita sangat susah sekali melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah social distancing. Social distancing adalah kita diharuskan untuk menjaga jarak sesama dalam berinteraksi maupun melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari. Ini sekali kegiatan sosial yang lainnya yang bisa kita lakukan selain social distancing ialah kita bisa berinteraksi dengan teman-teman melalui suatu aplikasi agar tetap menjaganya suatu sosialisasi atau melancarkan pekerjaan kita sehari-hari seperti biasanya. Banyak sekali orang-orang di luar sana sangat membutuhkan sekali APD atau alat pelindung diri dalam menghadapi si COVID-19 tersebut. Tetapi kita tidak perlu risau karena kita tanpa menggunakan APD, salah satunya masker pun kita masih bisa menyelamatkan diri dari si COVID-19, karena COVID-19 itu menyebar jika imunitas di dalam tubuh manusia itu menurun. Jadi tanpanya masker pun kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya walaupun hanya di rumah. Dan juga akhir-akhir ini saya banyak sekali melihat orang-orang yang sering menyimpan APD maupun masker itu dalam jumlah banyak dan jumlah yang sangat-sangat tidak sedikit. Dan setelah itu dia menjual lagi dengan harga yang sangat-sangat fantastis. Selain itu, kegiatan sosial lainnya adalah kita tuh harus mengutamakan bagi orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan APD tersebut agar bisa menyelamatkan orang-orang yang sangat-sangat butuh terhadap APD tersebut terhindar dari COVID-19. Dan juga penyebaran COVID-19 ini sudah sangat-sangat menyebar di Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi kita sebagai makhluk sosial harus bisa memahami dan mengerti keadaan apa yang harus menjadi prioritas kita, apa yang harus kita lakukan saat terjadinya wabah tersebut. Yang kita lakukan adalah menolong yang sangat-sangat membutuhkan. Jadi kita memprioritaskan APD tersebut kepada orang-orang yang sangat membutuhkan intinya. Contohnya adalah orang yang bekerja di rumah sakit, orang yang bekerja di dalam bidang kesehatan, terus orang yang positif maupun orang yang masih dalam pantauan. Karena bagi kita yang orang-orang yang masih sehat ini memang kita harus menjaga, tetapi setidaknya kita masih belum membutuhkan APD tersebut karena kita masih bisa menjaga dan mempertahankan imun kita agar tidak terkena si COVID-19 tersebut. Tetapi jika orang yang ODP maupun orang yang positif corona, dia udah terpapar virus, itu sangat-sangat mudah untuk menularkan virus tersebut terhadap orang lain. Dan tolonglah prioritaskan juga kepada tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, karena mereka sangat-sangat rentan terhadap virus tersebut. Selain itu, kita juga bisa melakukan cara-cara yang lain. Ialah kita harus bisa memberikan edukasi terhadap orang-orang sekitar agar tidak bisa menyimpan APD maupun kebutuhan lain yang sangat dibutuhkan pada saat pandemik ini terjadi. Jadi kita tuh harus saling mengerti terhadap sesama kita, saling membantu, saling melakukan interaksi sosial, dan juga kita harus bisa memberikan effort terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan
APD maupun alat-alat kebutuhan saat pandemik ini berlangsung. Dan juga saya harap dengan video ini, dalam vlog saya ini, kita bisa saling membantu orang-orang, terus saling mengerti dan saling mengedukasi agar pentingnya pandemik ini di Indonesia. Jangan pernah meremehkan suatu masalah, jangan pernah meremehkan suatu penyakit, maupun jangan selalu meremehkan suatu pandemik, karena pandemik ini akan bisa semakin luas jika kalian sangat meremehkan ini. Dan juga kita sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa mengikuti peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan-peraturan yang ada diinformasikan dari bidang kesehatan juga. Kita disuruh social distancing, ya kita harus berdiam di rumah, kita harus melakukan social distancing. Jangan melakukan kegiatan apapun yang akan mengakibatkan kerugian pada diri kita sendiri. Kita juga harus bisa mengedukasi sesamanya dengan cara kita harus bisa memberikan informasi bahwa pentingnya penyakit ini dan seberapa mematikan penyakit ini. Dengan cara apa kita melakukannya? Ya, kita harus memberitahu benar-benar bahwa semua orang yang ada di sekitar kita harus tahu dan mengerti caranya social distancing yang baik dan benar. Percuma kalian melakukan social distancing di rumah, tetapi kalian melakukan kegiatan yang banyak mengumpulkan massa. Contohnya seperti acara, terus kalian bermain game online secara bersama-sama. Itu kalian percuma saja melakukan social distancing di rumah. Dan sebaiknya saya memberitahu kepada kalian yang menonton vlog ini untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk minum vitamin agar kita tetap merasa fit dan terjaga kesehatannya. Selain itu, selain kalian menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan juga meminum vitamin yang ada agar menjaga imun kalian tetap sehat, kalian juga harus menjaga jarak satu dan lainnya. Saya banyak sekali menekankan social distancing di sini karena saya sangat peduli terhadap sesama kalian. Jika kalian tidak melakukan social distancing, maka kalian itu akan sangat mudah menyebarkan virus tersebut terhadap orang lain. Kita sebagai warga yang baik, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus taat terhadap peraturan pemerintah yang ada. Jangan kalian semena-mena dan menggampangkan sesuatu yang dalam case ini adalah sangat-sangat penting dan wajib bagi kalian. Kalian malah nongkrong sana sini, hangout sana sini, dan tidak menaati peraturan yang ada. Mungkin dengan social distancing ini kita dapat saling mengerti dan juga saling menerima efek dari si COVID-19. Mungkin ada hikmahnya dari balik si social distancing ini. Mungkin kita dapat lebih menjaga lingkungan, bumi kita sedikit bisa lebih bernafas dari asap nitrogen maupun asap-asap motor lainnya. Dan juga pasti kita bisa menjaga bumi lebih menjadi sehat dan bumi menjadi ramah lingkungan sekarang. Baik, mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang seperti membantu teman-teman kita maupun saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di COVID-19 tersebut, kita dapat meningkatkan sosialisasi atau tingkat sosial kita terhadap sesama sebagai warga Indonesia yang baik. Jadi stop dulu untuk melakukan hangout bersama teman-teman, stop melakukan aktivitas yang membawa kita dalam kerumunan orang yang banyak, dan tetap menjaga kesehatan. Saya Andrew, terima kasih Anda telah menonton vlog saya, semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa.